yang terkasih dalam anugerah Tuhan, kita ada hari ini. Saya percaya berkat Tuhan, kasih Tuhan ajaib. Yesus, Dia sungguh baik. Yesus, namanya kudus. Yesus, kami menyembah. Kami menyembah-Mu, kami puji, ditinggikan selalu. Amin. Yesus, katakan Kau sungguh baik. Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah, indah. Yesus, kami cinta Engkau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus memberkati. Yes, Dia yang layak terima segala pujian. Yesus, Dia sungguh baik. Amin. Amin. Yesus, nama-Mu mulia, mulia. Yesus, kami cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Yesus. Amin. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Yesus. Saudara-saudara sekalian, ketahuilah hal ini. Semua kemuliaan, semua keagungan hanya layak tertuju kepada Tuhan Yesus. Semua kejayaan, kemasyuran, pujian hanya layak bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Semua keagungan, semua pujian hanya layak tertuju padamu. Segenap jiwaku, segenap hatiku, aku berkata, hanya menyembah, memuji, melayani Yesus yang hidup sampai selama-lamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Yesus. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Yesus.
Dia yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Yesus. Praise God forevermore. Glory, glory to God. Thank you Lord Jesus. We worship you. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Yes. Tuhan Yesus, terima kasih atas hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kami semua. Kesehatan kami baik Tuhan di dalam anugerah-Mu. Tidak ada roh-roh jahat yang menumpang di dalam hidup orang percaya. Karena roh jahat tidak tinggal di dalam pribadi yang bersemayam Roh Kudus. Amin. Diberkatilah setiap pemirsa sekalian yang menyaksikan pelayanan ini, menerima firman Tuhan. Yang sakit ada kesembuhan mengalir in Jesus name. Yang susah, penghiburan dari Roh Kudus membangkitkan semangat yang baru. Mereka berbahagia karena firman Tuhan datang melepaskan mereka dari kesusahan. Dan bahkan air mata akan dirangkai menjadi permata. Tuhan Yesus, Engkau lebih ajaib daripada apa yang pernah kami sanggup pikirkan dan bayangkan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu yang suci, kudus, agung, dan mulia. Jadikan kami mau belajar, kami mau memperhatikan bimbingan, nasihat, arahan firman-Mu. Biarkan kami, mampukan kami menjadi hamba Tuhan yang benar. Hamba Tuhan yang melayani-Mu dengan cara yang benar. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus kekal selama-lamanya. Firman Tuhan akan diwartakan, disampaikan. Setiap pribadi ketika benih firman ini disampaikan akan tumbuh dan berbuah buah lebat. Kesakitan, kecelakaan, mara bahaya tidak turun di kemah-Mu, tetapi kasih karunia, kebajikan dan kemurahan yang menyertai Engkau sampai selama-lamanya. In Jesus name. Amen. Amen. Sama-sama katakan amen. Yes. Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Hamba Tuhan yang benar. Mari Bapak Ibu terkasih, kita sama-sama melihat di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 17. Kita lihat dulu Bapak Ibu 2 ayat pembuka dari 1 Raja-Raja 17 ayat 12 dan kita lompat langsung ayat yang ke-24. Ya, Pastor bacakan dulu dari firman Tuhan 1 Raja-Raja pasal 12 ya. Kita akan 1 Raja-Raja pasal 17 ya. Mulai ayat 12 sampai 24. Pastor ulangi, 1 Raja-Raja 17
Mulai ayat 12 ya sampai 24. Namun sebagai pembuka, Pastor baca dulu ayat 12 dan 24. Selamat mendengarkan saudara-saudara yang terkasih. Firman Tuhan ini adalah pernyataan kasih Tuhan. Ya, firman Tuhan sungguh baik. Amin. Ya, firman Tuhan sungguh ajaib. Yes, amin. Ya, firman Tuhan berkuasa. Kemarin, hari ini, esok, selamanya. Selamat mendengarkan. Ada seorang perempuan janda, dan perempuan itu mengalami sebuah keadaan yang sulit. Dia lemah karena situasi ekonominya yang buruk. Dia susah karena tidak lagi punya bekal makanan dan minuman. Dan anaknya sakit, dia sangat-sangat sedih dan keadaannya memprihatinkan. Susah, kehabisan makanan, yang terkasih anaknya sakit. Ketika perempuan ini bertemu seorang hamba Tuhan yang benar, apa yang hamba Tuhan ini lakukan? Ini yang mau kita dengarkan dari firman Tuhan. Tujuannya apa? Kenapa firman Tuhan mau menyampaikan isi hati Bapa ini kepada kita semua? Supaya yang pertama, kita bisa belajar dari hamba Tuhan yang benar. Kita tahu mana hamba Tuhan yang benar. Yang berikutnya adalah kita juga belajar menjadi hamba Tuhan yang benar. Nah, di dalam keadaan yang sulit itu, Bapak Ibu terkasih, perempuan itu menjawab, demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun. Hanya segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Sekarang aku sudah mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, kami akan mati. Wah. 3 hal yang buruk dihadapi oleh perempuan ini dan anaknya. 1, mereka sudah sangat lemah karena keadaannya menghimpitnya. 2, mereka sudah tidak punya makanan. 3, anak yang dikasihi sakit. Dan 3 hal ini membuat mereka berpikir hidupnya akan berakhir. Luar biasa. Saat orang percaya bisa berkesempatan melayani, menjadi hamba Tuhan yang benar, luar biasa. Luar biasa. Karena orang yang dilayani bisa hidup, bangkit, melayani Tuhan, dan mengakui Tuhan di dalam segala lakunya. Ayat yang ke-24 dulu kita lihat ya. Lompat dulu 24. Tadi ayat 12 itu gambarannya keadaan perempuan itu yang dilayani oleh hamba Tuhan ini.
Sekarang kita lihat ayat 24. Setelah keadaan buruk yang dia alami dan menerima pelayanan dari hamba Tuhan yang benar, ayat 24 berkata, kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu. Berarti sebelumnya dia tidak tahu. Dia berkata, sekarang aku tahu bahwa engkau adalah hamba Tuhan. Barangkali sudah banyak hamba Tuhan yang dia temui. Tapi hamba Tuhan yang satu ini, ketika dia menghidupi firman dari Tuhan tuannya, membuat perempuan yang putus asa ini berkata, sekarang aku tahu bahwa engkau adalah hamba Tuhan. Karena firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar, hidup, berkuasa, doamu dijawab Tuhan. Ini membuktikan. Kata perempuan itu, engkau hamba Tuhan yang benar. Nah, sekarang kita mau melihat bagaimana hamba Tuhan yang benar ini saat melayani jiwa-jiwa atau dipertemukan dengan keadaan orang-orang yang sulit, dan bagaimanakah seharusnya kita mau belajar. Maka kita mundur sekarang kembali ke ayat 12, ya. Kita akan baca secara penuh sampai ayat yang ke-24. Sekarang kita lihat ayat 13, Bapak Ibu sekalian. Setelah mengetahui keadaan yang begitu sulit dari perempuan ini, maka ayat 13 dari 1 Raja 17 mengatakan, tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Bapak Ibu terkasih, hamba Tuhan yang benar seperti contoh kehidupan Elia, saat menghadapi perempuan ini, dia tidak melemahkan. Dia tidak menaruh curiga apakah perempuan ini sedang berbohong supaya dikasihani. Tetapi hamba Tuhan yang benar ini, dia menguatkan. Perhatikan baik-baik. Hendaklah sesama orang percaya, sesama hamba Tuhan yang baik, saling menguatkan. Dia berkata, don't be afraid. Jangan takut. Kita lanjut saudara-saudara, ayat 14. Sebab beginilah firman Tuhan, tepung dalam tempayang itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Perhatikan bagian kedua. Yang kedua, hamba Tuhan ini memberkati. Kita harus percaya bahwa ucapan orang benar itu memberkati. Kalau tadi yang pertama menguatkan,
orang sedang takut dia berkata, jangan takut. Yang kedua, memberkati. Yang Pastor Andy lakukan setiap hari dan Bapak Ibu juga bisa belajar mempraktekkan adalah, karena tiap hari Pastor menghadapi form doa yang begitu banyak orang-orang sakit, maka itu perlu diberkati. Diberkatilah tubuh dari Bapak A, diberkatilah tubuh dari Ibu B, diberkatilah tubuh dan kesehatan dari anak C. Hamba Tuhan ini memberkati dari apa yang tertinggal sekalipun nyaris habis. Hanya segenggam tepung dan setetes minyak di buli-buli. Hamba Tuhan itu memberkati. Pastor Andy, hamba Tuhan, belajar dari kehidupan hamba Tuhan Elia ini. Memberkati. Jangan mengutuki keadaanmu. Jangan mengutuki hari esokmu. Jangan mengutuki masa depanmu. Jangan mengutuki pekerjaanmu sendiri. Itu bukan hamba yang setia. Itu bukan hamba yang benar. Itu bukan hamba yang baik. Hamba yang benar, dia tahu bahwa setiap pekerjaan, pelayanan, keluarga itu adalah milik tuannya, Tuhan Sang Pencipta. Maka dia harus menjadi hamba yang benar, yaitu setia memberkati. Ladang pelayanan bukan cuma sekedar gereja atau misi, tetapi keluarga juga perlu diberkati. Ladang pelayanan bukan cuma sekedar misi gereja keluarga, tetapi di mana engkau tinggal, masyarakat, orang-orang di sekitar kita, terkhusus para yatim piatu, orang-orang di penjara, rumah sakit, orang-orang yang sudah lemah, orang-orang yang berbagai persoalan dihadapi. Hamba Tuhan hadir bukan untuk memecah belah, bukan untuk merasa paling benar, tetapi hadir untuk memberkati. Saya berdoa memberkati negeriku tercinta Indonesia dalam damai sejahtera, perlindungan, dan berkat-berkat rohani, keamanan, kesejahteraan. Amin, amin, amin. Hamba Tuhan yang benar ini dia memberkati. Dia katakan, firman Tuhan, kamu tidak akan kekurangan sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas bumi. Kita lihat ayat 14. Setelah diberkati, ucapan berkat itu mengandung iman. Kita lihat, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis. Masuk akal tidak? Tidak masuk akal. Logikakah? Tidak logika. Tetapi kata-kata berkat hamba Tuhan yang benar itu sanggup menjungkir balikan yang namanya fakta dan kenyataan. Tepung dan dalam tempayan itu tidak akan habis. Wow. Ini sebuah kata-kata berkat yang keren banget ini. Minyak dalam buli-buli itu tidak akan berkurang sampai Tuhan memberi hujan
ke atas bumi ini. Saya kira dalam praktek nyata di masa kini, mengenai terjadi atau tidak terjadi apa yang diucapkan, tetapi kata-kata iman dari hamba Tuhan yang benar tidak kembali dengan sia-sia, karena dia ucapkan adalah firman Tuhan dan hidupnya mempercayakan kepada Tuhan secara total. Saya pernah sakit. Siapa manusia yang tidak pernah luput dari kelemahan? Saya orang berdosa. Semua orang berdosa. Sekalipun mereka tidak merasa pernah berbuat dosa, tapi mereka hidup di dunia yang bergeliman dosa. Ada orang yang merasa dia tidak berbuat dosa, tapi mereka ada di bumi yang dipenuhi oleh wabah dosa. Yang merokok, jangan merasa engkau berdosa. Lantas yang tidak merokok merasa suci, kudus, dan sudah benar. No. Merokok atau tidak merokok, bukan itu. Tetapi kita ada di bumi yang ada wabah dosa. Firman Tuhan sudah ingatkan bahwa semua orang sudah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan surga. Yang paling penting dan utama adalah bukan di mana kita hidup, di kutub selatan kah, di bumi bagian manakah. Yang namanya di bumi ini sudah dipenuhi wabah dosa. Engkau berdosa bukan karena engkau merokok atau engkau berjudi, tetapi karena kita ada di bumi yang sudah ada wabah dosa. Kita nggak bisa menghindari yang namanya wabah itu sendiri. Ada di mana-mana. Yang perlu kita kuatkan adalah keimanan kita, Bapak Ibu. Keimanan kita perlu dikuatkan senantiasa, supaya kita tetap bisa menjadikan Tuhan Yesus sebagai perisai perlindungan kita, juru selamat kita, dan sebagai sauh bagi jiwa kita dituntun ke air yang tenang. Hari ini wabah pandemi secara nasional naik lagi. Jumlah orang positif harian bertambah secara signifikan. Pastor Andy pernah terpapar COVID dengan gejala berat, hampir meninggal. Kalau bukan karena Tuhan tolong, saya mati. Dan rasanya yang namanya wabah ini ada di mana-mana. Maka kita nggak boleh remehkan. Kita harus tetap memperhatikan dengan betul-betul protokol kesehatan. Yang namanya wabah pandemi ini di mana-mana. Dan Pastor Andy merasa sudah banyak orang terpapar positif ya. Ada yang antigen, ada yang PCR, ada yang tidak cek.
Karena namanya wabah ini di mana-mana. Bersyukur kalau ada yang belum pernah sama sekali, atau pernah cuman tidak ada gejala apa-apa. Nah, kita nggak bisa namanya menghindari wabah ini. Buktinya orang harus aktivitas meskipun sudah berlaku work from home, tapi namanya kehidupan terus berjalan. Perekonomian, maka pemerintah juga ada di situasi yang sulit. Bagaimana ini? Kalau misalnya semua PPKM level darurat semuanya, itu akan mempengaruhi banyak hal. Yang namanya wabah ini di mana-mana. Sama tadi wabah dosa di mana-mana. Yang perlu ditingkatkan adalah keimanan kita. Ketika saudara-saudara hadapi masa pandemi ini, yang kita perlu tingkatkan adalah imun kita. Imun kita. Kalau bicara soal keimanan, kita perlu tingkatkan ketakwaan kita kepada Tuhan Yesus. Kita nggak bisa menghindari namanya wabah sedang terjadi hari ini. Tingkatkan imun Bapak Ibu, dan engkau niscaya bisa menang daripada virus di tengah-tengah wabah ini. Hamba Tuhan Elia ini, saudara-saudara, dia bisa menang. Dia tidak ucapkan apa yang dia lihat. Dia ucapkan apa yang firman Tuhan katakan. Dalam kitab Mazmur pernah berkata, sakit parah yang dialami tidak membawa maut, tidak mati, melainkan sakit itu akan mendatangkan kemuliaan Tuhan. Dia akan tetap hidup untuk menyatakan perbuatan Tuhan. Belajar memberkati sesuai firman Tuhan dan janji Tuhan. Belajar melihat lalu mengucapkan, bukan dari atas dasar apa yang kita lihat. Ekonomi hari ini mungkin terganggu. Dunia usaha hari ini mungkin juga merosot. Toko-toko hari ini dalam jenis tertentu mungkin mengalami goncangan, dan kami melihat sendiri banyak orang sampai gulung tikar. Tetapi saudara-saudara, kita belajar hamba Tuhan yang benar ini, dia memberkati makan dan minumnya. Saya percaya ketika Tuhan memberkati makan minum satu keluarga, keluarga itu tidak akan kekurangan. Amin. 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 Ayat 15. Setelah itu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan betul tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, dan betul seperti firman Tuhan yang diucapkan perantaraan hamba Tuhan ini. Wow, amazing grace. Sesudah itu ada lagi kejadian yang harus Bapak Ibu tahu. Apakah? Anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit kodong. Dan sakitnya itu sangat keras, atau istilah sakitnya parah atau kritis kodong. Sampai-sampai mungkin istilahnya kalau zaman sekarang ini dia mengalami sesak napas. Sampai tidak ada nafasnya lagi. Ayat 18. Perempuan ini mulai lagi curiga, mulai mau marah kepada hamba Tuhan yang benar ini. Dikatakan 18, kata perempuan kepada Elia, apakah maksudmu datang kemari ya hamba Tuhan?
Singgahkah engkau kepadaku hanya untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? Kata hamba Tuhan ini kepadanya, tenang, mari berikanlah anakmu itu kepadaku. Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, Tuhan, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga? Yang mana janda ini sudah menerima aku sebagai penumpang. Kenapa anaknya mengalami ini? Lantas hamba Tuhan ini mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali. Ada sebuah cara, metode, pola yang tidak perlu tidak perlu dijadikan doktrin. Karena setiap hamba Tuhan itu melayani dengan cara yang unik. Dan ini tentu tidak biasa banget. Aneh bahkan kalau kita melihatnya. Hamba Tuhan mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, Tuhan, tolong. Pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Ayat 22. Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu. Kalau saudara-saudara mau bikin doktrin sebagai hamba Tuhan yang benar melayani, lebih penting output hasilnya Tuhan mendengarkan, bukan caranya. Mau caramu halus, mau caramu seolah-olah bijaksana, kalau Tuhan nggak dengar, Tuhan nggak jawab mau apa. Mau caramu cengesan, sepertinya tidak tertib, sepertinya aneh. Tapi persoalannya yang perlu direnungkan baik-baik, Tuhan mendengarkan dan menjawab doa hamba Tuhan ini. Saya memilih cara yang memang Tuhan kasih keunikan dalam pelayanan yang Tuhan sudah percayakan hari-hari ini. Saudara pun demikian. Cara doa nggak usah ikut-ikutan. Yang paling penting adalah doamu dijawab Tuhan apa tidak. Luar biasa loh. Hamba Tuhan yang benar, 1, dia menguatkan. 2, dia memberkati. Bahkan zaman now pun saudara-saudara, ada hamba Tuhan yang diberkati. Pastor Andy, hamba Tuhan yang diberkati, amin. Jangan segan-segan, buka dompetmu, berkati. Kasih orang yang tidak mampu, kasih orang yang sedang lapar, berkati dengan B3, bagi-bagi beras, bagi-bagi berkat. Kalau kita selalu mendengar kisahnya Elia, doanya luar biasa, doanya mujizat, sampai apa yang mustahil menjadi gak mustahil. Itu populer doanya Elia, Yakobus pasal 5. Elia orang biasa, tapi ketika dia berdoa, doanya dengar Tuhan. Tapi hari ini, Pastor sedang menyanyikan kepada saudara-saudara sekalian sebuah kehidupan daripada Elia. Kita tidak melihat mujizatnya saja, tapi melihat bagaimana hidup hamba Tuhan yang benar. Dia menguatkan, dia memberkati, dan dia mendoakan. Bapak Ibu terkasih, jangan sibuk dengan pola, jangan sibuk dengan cara. Jangan terlalu membanggakan doktrin, organisasi, nama gereja, nama pelayanan. Bukan itu Bapak Ibu. Yang menjadi hal yang kita perlu perhatikan adalah doa kita ini dijawab apa tidak. Elia caranya berdoa itu aneh. Tetapi persoalannya adalah Tuhan mendengarkan permintaan Elia ini.
Tuhan menjawab doa Elia ini. Anak itu nyawanya kembali ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. 1 Raja-Raja 17 ayat 22. Ayat 23 sekarang, Elia mengambil anak itu. Ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, ini anakmu, ia sudah hidup. Kemudian akhirnya kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu. Mungkin tadi dia sempat ragu, sempat curiga, sempat tidak percaya. Tapi hamba Tuhan yang benar tetap lakukan 3 hal ini. Menguatkan, memberkati, dan mendoakan. Kita sudah sering dengar, khususnya orang-orang Kristen, baik hamba Tuhan jemaat, bagaimana doa mujizatnya, doa benarnya, doa berkuasanya Elia. Tapi hari ini Bapak Ibu, sebuah doa yang penuh kuasa itu dari Elia yang banyak menjadi sebuah contoh, dikotbahkan doa orang benar, bila dengan yakin besar kuasanya, tidak lepas daripada kehidupan Elia sebagai hamba Tuhan yang benar, yaitu dia menguatkan senantiasa, dia memberkati orang kekurangan, dan dia mendoakan orang sakit. Sehingga janda ini, perempuan ini dan anaknya, dia berkata, sekarang aku tahu bahwa engkau adalah hamba Tuhan yang benar, dan apa yang kau ucapkan, firman Tuhan yang kau sampaikan, terbukti benar, karena doa-doamu dijawab oleh Tuhan. Mari kita menjadi pelaku firman Tuhan, terkhusus Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang melayani sebagai hamba Tuhan. Yuk menjadi hamba Tuhan yang benar. Dari apa yang Pastor sampaikan, closing statementnya Pastor ulangi. Yang pertama, belajarlah dari hamba Tuhan yang benar. Yang kedua, mari sama-sama kita mau menjadi hamba Tuhan yang benar. Let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Yang lemah sudah dikuatkan. Saat berita firman diberitakan, yang sakit mengalirlah kesembuhan. In Jesus' name. Tuhan Yesus paling tahu apa yang sedang engkau hadapi dan alami hari ini. Jangan takut. Dia memberkatimu dan dia mengutus hamba-hambanya untuk menguatkanmu serta mendoakanmu. Silahkan kalau saudara lemah, sakit, kekurangan, atau butuh dikuatkan lewat doa, cari hamba Tuhan di mana engkau digembalakan. Bukan cari Pastor Andy, tetapi mintalah tolong kepada hamba-hamba Tuhan. Kalau saudara-saudara merasa perlu dikuatkan dan engkau merasa tidak mampu lagi doa sendiri, engkau merasa alone. Di Indonesia khususnya saya bangga, ada ribuan hamba Tuhan yang diurapi Tuhan. Hamba Tuhan yang benar, doanya dijawab Tuhan. Namun Bapak Ibu sekalian juga masing-masing bisa menjadi hamba Tuhan yang benar ketika engkau mempercayai firman ini seutuhnya. Engkau menaruh hidupmu percaya pada firman melebihi logika kita. Diberkatilah Bapak Ibu sekalian yang sudah mendengar sabda firman Tuhan. Saya hamba Tuhan, saya memberkatimu. Jangan takut,
Percaya saja, saya memberkatimu. Makanan minummu tidak akan kekurangan. Makan minummu membawa kesembuhan untuk tubuh keluargamu. Dan kalau hari ini ada yang sakit, ada yang dalam pergumulan hidupnya, hamba Tuhan, saya mendoakanmu in Jesus name. Kesembuhan, berkat, damai sejahtera, dan yang utama, keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus terjadi atas hidup dan keluarga. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dengarkan. Tak akan pernah dibiarkannya kau bergumul sendiri, sebab Yesus setia. Selamat masuk hari yang baru. Sola Fide, Immanuel, rahmat Tuhan setia bersama kita dan tidak akan meninggalkan. Bersyukur hari ini kita belajar sama-sama dari kehidupan hamba Tuhan yang benar, supaya kita juga di masa kini bisa menerima pengajaran dari hamba Tuhan yang benar. Kita sudah lihat bagaimana hidup hamba Tuhan yang benar. Bukan mencela, bukan merendahkan, tapi menguatkan. Bukan menantang kuasa doa, tapi mendoakan. Dan juga bukan orang yang meremehkan sesama, tetapi hamba Tuhan yang benar akan memberkati sesamanya. Selamat masuk hari yang baru. Sehat-sehat semua Bapak Ibu terkasih. Panjang umur dalam waktu yang baik, dalam berkat Tuhan. Pastor rindu bisa bertemu dengan saudara-saudara. Kalau satu hari kita ketemu dalam berkat Tuhan, dan atau misalnya pastor satu hari misalnya ke mana? Ke Surabaya. Wis, halo Surabaya. Banyak saudaraku yang di Surabaya bisa ketemu. Ya sudah, senang-senang ya. Joy with the Holy Ghost ya. Bersukacitalah karena Tuhan Roh Kudus bersemayam di hati setiap orang percaya. Immanuel, shalom. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Dadah.